Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengangkat sebuah topik lama ulasan baru tentang peradaban yang hilang, Lemuria, yang mungkin berada di bawah kaki Anda. Benua kuno yang hilang. Pada tahun 1870-an, seorang ahli geologi asal Inggris, William Thomas Blandford, menemukan sebuah wilayah di India Tengah yang disebut Gondwana. Formasi batuan di sini sangat unik. Batuan sedimen dan fosil zaman Permian di kawasan Gondwana memiliki struktur yang sangat mirip dengan batuan sedimen dan fosil pada periode geologi yang sama di Afrika Selatan. Permian adalah zaman dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 299 hingga 251 juta tahun yang lalu dan merupakan periode terakhir era Paleozoikum. Pada saat itu, dinosaurus, sang penguasa bumi, belum muncul. Jarak antara Afrika Selatan dan India sekitar 6.000 km. Dipisahkan oleh Samudra Hindia yang seakan tak berujung. Namun, mengapa struktur geologi keduanya sangat mirip? Blandford berspekulasi bahwa ada jembatan darat antara Afrika Selatan dan India selama periode Permian. Jembatan darat yang panjang dan sempit ini mencakup pulau-pulau yang sekarang menjadi Madagaskar, Maladewa, dan Kepulauan Lakadewa. Jembatan darat ini membentang dari Afrika Selatan dan berkelok-kelok melintasi Samudra Hindia hingga ujung selatan anak benua India. Lalu apa itu jembatan darat? Sebenarnya, ini adalah pegunungan yang menjulang dari dasar laut. Teori Blandford ini tidak menimbulkan banyak kehebohan di komunitas geologi, namun menarik perhatian seorang ahli zoologi asal Inggris bernama Philip Lutley Sclater. Saat itu, dia sedang mempelajari fosil makhluk bernama lemur. Lemur telah hidup secara turun-temurun di Pulau Madagaskar di seberang pantai timur Afrika Selatan. Namun fosil sejenis primata ini tidak ada di benua Afrika, juga tidak ada di Timur Tengah yang berdekatan dengan Afrika. Tapi anehnya, fosil lemur banyak ditemukan di anak benua India, Asia Selatan. Sementara itu, Afrika dan India dipisahkan dari Madagaskar oleh lautan. Jika tidak ada fosil lemur di Afrika, maka di India juga seharusnya tidak ada. Di tengah kebingungannya itu, Philip pun menghubungkan hipotesis jembatan darat Blandford. Kemudian ia menghubungi Blandford dan menyarankan agar jembatan darat tersebut diberi nama Lemuria, yang diambil dari nama primata lemur dari bahasa Inggris. Lebih dari 40 tahun kemudian, seorang ahli meteorologi dan geofisika Jerman bernama Alfred Wegener mengembangkan teori pergeseran benua dan merumuskan gagasan tentang Pangea. Awalnya, sebagian besar idenya diabaikan, tetapi belakangan gagasan Alfred diterima oleh komunitas ilmiah. Alfred mendapati bahwa timur Amerika Selatan cocok jika dihubungkan dengan barat Afrika, memberi petunjuk bahwa semua benua dahulu pernah bersatu. Alfred mencari bebatuan dan fosil di dua sisi benua yang berbatasan dengan Samudra Atlantik untuk membuktikan hipotesisnya. Dia berhasil menemukan bukti-bukti tersebut, tetapi tidak dapat menjelaskan mekanisme pergerakan benua, dan gagasannya ditentang oleh organisasi seperti American Petroleum Society. Dalam presentasinya itu, Alfred mempublikasikan bahwa pada zaman Mesozoikum 300 juta tahun yang lalu, semua benua yang ada saat itu pernah menyatu menjadi satu daratan sebagai superkontinen yang kemudian pecah. Alfred dalam presentasinya
menyebut cikal bakal dari semua benua ini dengan nama Pangea. Salah satu fakta yang melandasi penelitian Alfred Wegener pertama kali adalah karena ditemukan kesamaan bentuk garis pantai di Amerika Selatan bagian timur dan Afrika Barat. Untuk membuktikan hipotesisnya ini benar, Alfred kemudian melakukan penelitian lebih dalam untuk menemukan bukti geologi dan paleontologis untuk menopang teorinya. Hasil penelitiannya sudah terangkum dalam beberapa fakta berikut. 1. Relevansi fosil. Sejak dimunculkannya postulat tentang teori pergeseran benua yang menjelaskan bahwa daratan dan benua di bumi bergerak, banyak temuan yang turut serta membantu membenarkan teori ini. Salah satu hal yang menjadi bukti teori Alfred ini, yakni mengenai keberadaan fosil yang identik di dua tempat yang berbeda, padahal dipisahkan oleh samudra. Salah satu contoh fosil yang ditemukan identik ini, yakni fosil Mesosaurus. Fosil ini ditemukan di dua tempat, yakni di Afrika Selatan dan Amerika Selatan bagian timur. Mesosaurus sendiri disebut sebagai hewan reptil seperti buaya modern yang tidak mungkin bisa bergerak menyeberangi lautan. Beberapa fosil yang ditemukan serupa, tapi terpaut jarak yang jauh, adalah Lystrosaurus yang hanya ditemukan di Antartika, India dan Afrika Selatan, serta fosil Sinognathus yang hanya ditemukan di Afrika Selatan dan Amerika Selatan. 2. Pegunungan yang identik. Salah satu bukti tentang continental drift atau pergeseran benua adalah terdapatkan kesamaan jenis, struktur, dan umur batuan pada dua pegunungan yang sama. Salah satunya ialah kesamaan umur, jenis batuan, dan struktur pada pegunungan Appalachia di Amerika Serikat bagian timur dengan pegunungan di Greenland bagian timur. Alfred menjelaskan bahwa pegunungan ini terbentuk di barisan yang sama ketika belum terjadi pergeseran benua. 3. Penemuan batu bara di suhu yang tidak normal. Berdasarkan proses pembentukannya, batu bara bisa terbentuk dari pohon dan tumbuhan yang terendapkan di lingkungan hutan basah dan rawa. Lingkungan ini memungkinkan pohon-pohon di hutan tersebut pada saat mati dan roboh langsung tenggelam ke dalam rawa, dan sisa tumbuhan tersebut tidak mengalami pembusukan secara sempurna, yang kemudian akhirnya menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik. Akan tetapi, sudah ditemukan bukti bahwa batu bara ditemukan juga di daerah Antartika yang daerahnya tidak memungkinkan sebuah batu bara terbentuk. Alfred menjelaskan bahwa batu bara ini terbentuk sebelum daratan bergeser, sehingga suhu dan kondisi iklim daerah saat ini seperti Antartika mungkin sekali berada di zona ideal pembentukan batu bara. Selain itu, para pendukung pandangan Blandford menemukan bahwa teori Alfred tidak hanya sesuai dengan hipotesis Blandford tentang jembatan darat Lemuria, namun juga mengambil langkah lebih jauh. Karena dalam gagasan ini, Lemuria bukan sekedar jembatan darat, melainkan sebuah benua kuno yang utuh. Sejak saat itulah, nama benua Lemuria pun menjadi terkenal. Tapi, apakah benua khayalan ini benar-benar pernah ada? Benua Lemuria. Beberapa penulis Tamil India, seperti Devanaya Pavanar, mengatakan bahwa dalam legenda India, ada sebuah benua di Samudra Hindia yang disebut sebagai tempat lahirnya peradaban manusia. Belakangan, benua ini tenggelam dan kemungkinan besar adalah benua Lemuria. William Scott Elliot, seorang paranormal terkenal asal Inggris, mengatakan bahwa ia juga memperoleh informasi tentang benua Lemuria melalui kewaskitaan astralnya. Elliot menuturkan, benua Lemuria
mulai berkembang pada periode Jurasik era Mesozoikum, yaitu sekitar 200 juta hingga 145 juta tahun yang lalu, yang juga merupakan era berkembang biaknya dinosaurus. Saat itu, benua Lemuria terbentang dari Samudra Hindia hingga pantai barat benua Amerika, merupakan daratan terluas di belahan bumi selatan. Dengan kata lain, Australia, Selandia Baru, dan Indonesia saat ini adalah bagian dari benua Lemuria saat itu. Elliot mengatakan berdasarkan apa yang dilihatnya, Lemuria di era Jurasik sebenarnya adalah taman Edennya manusia. Meski terkadang manusia diserang oleh Tyrannosaurus, diburu dan diterkam Pterosaurus, namun bangsa Lemuria kuno hidup makmur dengan peradaban yang maju sejahtera. Mengapa Lemurian begitu hebat ketika itu? Karena Sang Pencipta menciptakan postur mereka bak raksasa dengan tinggi sekitar 5 meter, memiliki sepasang mata di depan yang sama dengan kita saat ini, namun memiliki sebuah mata yang unik di belakang kepala mereka. Mata ini langsung menuju ke kelenjar pineal di otak dan disebut mata ketiga atau mata langit yang mampu melihat ruang dimensi lain. Dengan tinggi yang mirip postur dinosaurus dan kecerdasan spiritual melebihi hewan, bangsa Lemuria tentu saja menganggap remeh kawanan dinosaurus. Mereka bahkan menjadikan kawanan raksasa seperti Plesiosaurus sebagai hewan peliharaan. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak ras yang muncul di benua Lemuria dengan peradaban warna kulit yang mencolok. Selain raksasa awal yang tingginya 5 meter, juga ada spesies manusia yang tingginya hampir sama dengan kita saat ini. Bahkan ada yang lebih pendek, spesies manusia terkecil dengan tinggi hanya beberapa puluh sentimeter. Pada akhir era Mesozoikum yang disebutkan sebelumnya, ketika dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu, manusia yang hidup di benua Lemuria juga ikut musnah. Bencana ini menyebabkan benua Lemuria retak dan tidak utuh lagi. Sementara manusia yang beruntung masih hidup ketika itu pindah ke tempat lain untuk berlindung. Beberapa di antaranya pindah ke sebidang benua di Samudra Atlantik, yaitu Atlantis, yang disebutkan Plato dalam buku Timaeus dan Critias. Selama puluhan juta tahun perubahan besar itu, sebagian besar wilayah Lemuria di Samudra Hindia tenggelam ke dasar laut, membentuk pola geologi dan geografis yang mirip dengan saat ini. Sedangkan bagian yang dekat dengan benua Amerika kemudian baru tenggelam. Dengan kata lain, Lemuria tenggelam ke dasar laut, tidak seperti Atlantis yang terjadi dalam semalam, tetapi setelah jangka waktu yang lama. Selama proses yang panjang ini, lokasi semula Lemuria membentuk pola darat dan laut yang kompleks. Itulah yang diklaim William Scott Elliot yang menyaksikannya melalui kewaskitaan astralnya. Elliot yang hidup di awal abad ke-20 ini, apakah klaimnya mendapat dukungan? Seperti disebutkan sebelumnya, teori pergeseran benua Alfred ditertawakan oleh komunitas ilmiah dan teknologi. Selama setengah abad berikutnya, teori pergeseran benua pada dasarnya hanyalah sebuah cerita fantasi. Namun setelah tahun 1960-an, cerita tersebut berubah secara dramatis. Karena pasca Perang Dunia II, dua adidaya militer yang dipimpin Amerika Serikat dan Uni Soviet melancarkan perlombaan senjata yang sengit, yang juga mendorong perkembangan teknologi. Misalnya jaringan global untuk memantau gempa bumi dikembangkan semasa Perang Dingin, yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk saling memantau eksperimen nuklir masing-masing. Sementara magnetometer diciptakan untuk mendeteksi kapal selam. Dengan adanya jaringan pemantauan gempa global, maka data besar global pun bisa dideteksi.
para ilmuwan menemukan bahwa gempa bumi seringkali terjadi di tempat-tempat tertentu, bukan di permukaan, rata-rata terjadi secara acak di mana saja. Dan tempat-tempat tertentu ini kebetulan merupakan sambungan lempeng benua yang dihipotesiskan oleh Alfred Wegener. Ketika para ilmuwan menggunakan magnetometer untuk mempelajari dasar laut, mereka kembali menemukan bahwa terdapat perubahan medan magnet yang menakjubkan di dekat punggung bukit dasar laut. Pembalikan medan magnet bumi secara berkala terekam dalam garis-garis bolak-balik pada batuan, dan banyak dari batuan ini berada di sambungan lempeng benua, persis seperti yang dihipotesiskan Alfred Wegener. Pada saat itulah, dunia ilmu pengetahuan dan teknologi tiba-tiba menyadari bahwa teori pergeseran benua Alfred bukan sekedar omong kosong, tetapi memang merupakan gagasan seorang jenius. Sejak saat itu, teori pergeseran benua berubah bentuk dan tidak lagi berupa pemikiran yang liar, tetapi menjadi pusat perhatian dan menjadi hipotesis yang diterima oleh kalangan ilmuwan sejati. Ia juga memiliki nama secara teknologi yang disebut tektonika lempeng, yaitu sebuah teori besar dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberikan penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan secara alami oleh litosfer bumi. Namun sayangnya, Alfred yang awalnya ditatap dengan sinis ini tidak bisa menunggu hingga saat itu. Dia terlanjur meninggal pada tahun 1930. Menurut teori lempeng tektonik, Madagaskar dan India memang dulunya merupakan bagian dari benua yang sama. Hanya saja para ahli teori lempeng tektonik saat ini memberi nama lain pada superbenua prasejarah ini. Tidak lagi menggunakan nama superbenua Pangea, tapi superbenua Gondwana. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Gondwana merupakan sebuah wilayah di India Tengah yang berarti hutan Gondes dari bahasa Sanskerta. Dari sinilah asal nama superbenua Gondwana. Beberapa ahli lempeng tektonik percaya bahwa pergerakan lempeng menyebabkan anak benua India terpisah dari superbenua Gondwana jutaan tahun yang lalu dan berpindah ke lokasinya saat ini. Sementara itu, benua Lemuria kemungkinan besar jauh lebih awal telah memisahkan diri dari superbenua dan menjadi benua terbesar di belahan bumi selatan. Namun, benua Lemuria hancur secara bertahap 66 juta tahun yang lalu, hingga akhirnya lenyap pada 12.000 tahun yang lalu. Ia juga meninggalkan jejak di Samudra Hindia, seperti daratan Mauritius dan dataran tinggi Kerguelen. Kedua daratan ini sebagian besar telah tenggelam di bawah laut, hanya menyisakan beberapa gunung yang berubah menjadi pulau. Benua Lemuria menyisakan Zealandia, Australia, dan beberapa pulau lain di sisi Pasifik. Ada banyak cerita tentang benua yang tenggelam ini yang akan kita bahas pada kesempatan lain. Menurut Elliot, bahwa sekitar 200.000 tahun yang lalu, salah satu cabang Atlantis sebenarnya adalah keturunan Lemurian dari ras merah yang masuk ke Mesir. Mereka mendirikan dinasti Devine atau dinasti dewa di Mesir dan membangun dua piramida megah di Giza yang sekarang kita kenal sebagai Piramida Agung Giza dan Piramida Khafre. Bangsa Atlantis, pembangun kedua piramida ini, kata Elliot, sebenarnya adalah ras raksasa merah. Keturunan bangsa Lemuria bukanlah keturunan orang Mesir yang hidup lebih dari 3.500 tahun yang lalu. Dan kedua piramida ini pernah tenggelam di bawah perairan Laut Mediterania semasa periode banjir besar. Selama banjir besar, sebagian besar orang Mesir mengungsi ke pegunungan yang sekarang disebut Ethiopia. Setelah banjir surut,
mereka kembali ke dataran. Tetapi pada saat itu, dinasti dewa sebelumnya di Mesir sudah tidak ada lagi. Namun sekelompok orang Atlantis baru bermigrasi ke Mesir karena benua asal mereka Atlantis telah hilang selamanya. Eliot mengatakan bahwa bangsa Atlantis berhasil membangun kembali tanah air mereka di Mesir dan secara bertahap memulihkan kemakmuran dinasti dewa. Namun perlahan-lahan mereka bercampur dengan penduduk asli setempat dan menjadi orang Mesir saat ini. Pada masa dinasti keempat, beberapa Fir'aun memperbaiki 2 piramida di dataran tinggi Giza, merenovasi dan menggunakan kembali kuil-kuil dari dinasti dewa, serta meninggalkan barang-barang dari zamannya, sehingga menyebabkan kesalahpahaman masyarakat modern yang sebagian besar meyakini bahwa merekalah yang membangun piramida. Ketika riwayat benua Atlantis berakhir, satu-satunya bagian yang tersisa dari benua Lemuria yang lebih kuno pun ikut tenggelam ke dasar laut, yaitu bagian di tengah Samudra Pasifik sebelah utara dekat pantai barat Amerika. Tenggelamnya ia membuat Lemuria selamanya menjadi legenda dan tidak ada lagi di muka bumi. Namun Lemuria tidak hilang sepenuhnya. Lemuria berada di bawah kaki Anda. Penulis dan mistikus Harvey Spencer Lewis yang menggunakan nama samaran Wizard Spaniel Cerve mengatakan bahwa Lemuria ada di Samudra Pasifik. Dia juga mengatakan bahwa ketika benua itu hancur, sisa-sisanya menghantam tepi barat Amerika Utara. Menurut Wizard, bahwa pegunungan di pantai barat Amerika Serikat terbentuk ketika medannya terangkat pada saat itu. California tampak seperti sebuah pulau di dalam air pada masa itu. Daerah lembahnya saat ini seperti lembah Santa Clara dan lembah Sacramento berada di bawah air. Perbatasan negara bagian utara California saat ini juga berada di bawah air pada saat itu. Ketika kerak timur Lemuria terus menekan lempeng Amerika Utara, permukaan di area California juga terus naik hingga akhirnya California sepenuhnya mencuat ke permukaan. Dan sebagian kerak Lemuria juga menjadi bagian dari negara bagian California, Nevada, Oregon, dan Washington. Wizard meyakini bahwa keturunan Lemurian sebenarnya adalah masyarakat suku asli yang tinggal di kawasan tersebut. Namun yang paling misterius dari kisah tenggelamnya Lemuria adalah benua yang tenggelam itu sendiri. Jika dikatakan air bisa naik dan menenggelamkan daratan untuk sementara, memang memungkinkan karena airnya akan surut. Tapi, bagaimana ceritanya benua ini bisa tenggelam begitu saja seperti kapal? Bagaimana bisa tenggelam ke dasar laut tanpa meninggalkan jejak sedikit pun? Sebagian orang yang meskipun percaya pada peradaban prasejarah, tapi bagian ini sangat membingungkan dan meragukan mereka. Bukti tenggelamnya benua. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, para ilmuwan semakin banyak mengeksplorasi lautan, terutama laut dalam. Pada tahun 2017 lalu, tim ekspedisi ilmiah gabungan dari Australia dan Selandia Baru menemukan benua Selandia yang diperkirakan hampir seluruhnya tenggelam setelah terpisah dari Australia 60 hingga 85 juta tahun yang lalu, dan dari Antartika antara 130 dan 85 juta tahun yang lalu, sehingga benua yang tenggelam tersebut sudah terbukti dan tidak lagi berupa legenda urban. Selandia merupakan benua yang cukup luas sekitar 4,9 juta kilometer persegi, kurang lebih 6 kali luas Madagaskar. Para ilmuwan percaya bahwa Selandia dulunya adalah bagian dari superbenua kuno Gondwana, dan seperti disebutkan sebelumnya,
Lemuria juga merupakan bagian dari superbenua Gondwana. Menurut lempeng tektonik, superbenua Gondwana terbentuk sekitar 550 juta tahun yang lalu dan pada dasarnya menyatukan seluruh benua di belahan bumi selatan. Sedangkan Selandia hanya menempati sudut timur Gondwana dan terhubung dengan Antartika dan Australia. Belakangan sekitar 85 juta tahun yang lalu, Selandia memisahkan diri dari Gondwana dalam suatu peristiwa yang tidak dapat ditelusuri. Keraknya rata-rata hanya 20 km tebalnya, atau setengah dari rata-rata ketebalan kerak benua lain, yakni 40 km. Sebagian besar Selandia tenggelam ke dasar laut dan menghilang tanpa jejak. Yang bisa kita saksikan sekarang adalah Selandia Baru dan Kaledonia Baru. Adapun sebab mengapa Selandia dianggap sebagai benua yang tenggelam. Pertama, karena ukurannya yang cukup besar, sekitar 4,9 juta kilometer persegi, lebih besar dari anak benua India yang besarnya sekitar 4,1 juta kilometer. Kedua, karena karakteristik geologi keraknya dan benuanya juga sama, lebih tebal dan kerapatannya juga rendah dibandingkan kerak samudra, sehingga lebih ringan dan dapat mengapung di atas kerak samudra. Alasan ketiga, karena benua ini memiliki sejarah tektonik yang sama dengan Australia dan Antartika, yang sama-sama pernah menjadi bagian dari benua super Gondwana. Seperti disebutkan sebelumnya, Lemuria yang legendaris juga merupakan benua terbesar di belahan bumi selatan dan bahkan mungkin termasuk Australia dan Selandia. Jadi, mungkinkah Lemuria adalah superbenua Gondwana? Hanya saja namanya saja yang tidak sama. Ini adalah arah spekulasi lain. Selain itu, legenda India kuno menyebutkan bahwa tidak tertutup kemungkinan Lemuria adalah tempat lahirnya peradaban manusia. Benarkah? Selama posisinya akurat, eksplorasi laut dalam yang berkelanjutan mungkin dapat memberi kita petunjuk untuk memecahkan misteri tersebut. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.